Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul karim. Puji dan syukur kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah zat satu-satunya yang maha kuat. Karena Allah hanya memberikan kekuatan yang sedikit dan terbatas kepada hamba-hambanya. Apa kuatnya kita? Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ratusan orang memohon, meminta-minta kepada Allah agar bisa digerakkan langkahnya, agar bisa digerakkan kakinya untuk berjalan. Apa kuatnya kita? Apa kuatnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sementara untuk menyambung huruf alif dan lam saja masih memerlukan pertolongan Allah. Kita lihat diri kita, kasih sayang Allah begitu mutlak untuk diri kita, yang mana kecintaan Allah kepada kita. Seperti kata para ulama, ketika Allah telah mencintai seseorang hamba, maka hamba itu akan disibukkan dalam amal-amalan kebaikan. Dari semenjak kita datang ke tempat ini sampai saat ini, Allah sayang pada kita. Hingga apa? Hingga kita disibukkan dalam perkara-perkara kebaikan. Kita sadari atau enggak kita sadari hadirin, tiap hembusan yang keluar dari hidung kita, dari kita datang sampai saat ini, itu semakin menjauhkan kita dari dunia ini hadirin. Setiap satu kedipan mata kita, maka sudah berkurang juga jatah kehidupan kita di dunia ini hadirin. Setiap manusia yang melakukan perjalanan, baik dia muslim ataupun non-muslim, bahkan orang kafir sekalipun melakukan perjalanan, yang mana perjalanan itu menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua manusia melewati hanya satu gerbang. Hanya satu gerbang yang sama yang kita lewati. Itulah gerbang kematian untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan di dalam hati manusia ini satu perasaan. Yang mana satu perasaan ini memiliki perasaan besar, perasaan benar. Yang mana perasaan benar ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ampunan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita itu begitu besar. Sehingga panasnya api neraka yang panasnya 70.000 kali lipat daripada panasnya api di dunia ini hadirin. Rasulullah SAW bersabda, ketika itu Rasulullah pernah bercerita kepada para sahabat. Beliau bersabda bahwa pamanku Abu Thalib akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan akan mengalami siksaan yang paling ringan di neraka. Kemudian para sahabat bingung dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa siksaan paling ringan di neraka Allah?" Kemudian baginda Rasulullah SAW menyampaikan bahwa siksaan teringan dari nerakanya Allah ialah yang mana seseorang akan dipakaikan sendal atau terompah dari api neraka. Maka pada saat itu otaknya akan mendidih. Itu baru siksaan yang teringan. Bayangkan siksaan-siksaan yang terdahsyat yang yang diberikan Allah kepada kita, pada hamba-hambanya yang gak mau taat kepada Allah. Ajibnya lagi hadirin, panasnya api neraka ini, jika 7 samudra yang Allah ciptakan itu gak bakal mampu memadamkan kerikilnya api neraka hadirin. Jangankan batu hadirin, kerikilnya saja itu gak akan mampu jika dipadamkan dengan 7 samudra yang Allah ciptakan di bumi ini. Tapi hanya dengan 2 tetes air mata yang di hati kita itu ada rasa takut terhadap azab Allah, ada rasa takut terhadap Allah, maka lautan daripada api neraka itu akan padam hadirin. Maka air mata yang kering tidak akan pernah basah karena takut hanya kepada Allah, akan mengalami, tidak akan pernah basah.
maka air mata yang kering tidak pernah basah karena takut pada Allah akan mengalami penderitaan yang amat dahsyat dari Allah. Siksaan Allah Subhanahu wa taala. Abadan abadah hadirin yang mulia, seseorang yang mati tanpa membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengalami penderitaan. Maka dia akan mengalami penderitaan dari Allah di akhirat kelak ini, selama-lamanya. Tapi jika seseorang mati kemudian ia membawa iman, walaupun hanya sebesar zarah. Zarah itu tahu hadirin, zarah itu debu. Bisa dibayangkan sebesar debu itu seberapa. Maka Allah akan janjikan, jika ia mati dengan membawa iman, maka Allah akan janjikan akan mendapatkan surga yang luasnya 10 kali dunia dan kebahagiaan yang selama-lamanya. Bagaimana selama-lama ini? Maksudnya bagaimana? Seandainya di dunia ini Allah jadikan lumbung padi hadirin yang dipenuhi padi-padi, dan setiap 5 tahun datang seekor burung untuk mengambil satu padi dan meninggalkannya, kemudian datang lagi, ambil lagi, datang lagi, ambil lagi, pergi lagi, maka lama-kelamaan padi itu pun akan habis selama 5 tahun hadirin. Tapi siksaan Allah buat orang yang mati jika tidak membawa iman, tidak akan ada habis-habis selamanya. Air mata orang yang jatuh karena takut kepada Allah hadirin, Allah akan pandang dengan mulia dia. Dan air matanya yang jatuh karena takut hanya kepada Allah. Dan barang siapa yang air matanya jatuh karena takut kepada Allah, itu merupakan harga yang paling mahal di seluruh dunia ini. Karena apa? Karena air mata itu tidak ada di langit hadirin. Tidak ada. Air mata hanya ada di dunia. Bahkan para malaikat Allah pun yang soleh, yang takut kepada Allah, tidak pernah mengeluarkan air mata. Inilah sekarang waktunya kita hadirin, banyak-banyak menangis, memohon ampun atas dosa-dosa kita, dan takut hanya kepada Allah hadirin. Pernah dikisahkan seorang sahabat Rasulullah SAW, Salabah bin Abdurrahman, yang mana hari demi harinya melayani hajat-hajatnya Rasulullah SAW. Pernah diceritakan ulama bahwa setiap harinya ia hanya melayani Rasulullah dan melakukan perintah-perintah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia berjalan dengan berjinjit dan berjalan dengan satu kaki, kemudian ditanya oleh para sahabat-sahabat yang lain, "Wahai Salabah bin Abdurrahman, mengapa engkau lari begitu cepat?" "Aku ingin menunaikan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku ingin segera kembali kepada beliau, karena aku saking rindunya ingin memandang wajah beliau." Sekarang baginda Rasulullah SAW sudah tidak ada hadirin, sudah meninggalkan kita hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu dahsyatnya kecintaan Salabah bin Abdurrahman kepada baginda Rasulullah. Maka suatu ketika Rasulullah berkata kepada Salabah bin Abdurrahman, "Wahai Salabah, tunaikan hajatku, pergi engkau menuju kota Madinah." Maka Salabah pun pergi dengan terburu-buru dan wajah ceria dengan membawa tugas yang diperintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.